mohon ini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan Bapak punya waktu dan siap menjawab apa yang akan bertanya sekarang. Baik Pak. Yang nanti dulu, guru apa siapa? Saya kemarinnya guru tunagrahita. Guru tunagrahita. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Willy Komarasari. Saya ini ada Ibu Rohana, ada Ibu Tariasli, ada Ibu Anita Kamila, dan ada Ibu Rizky Sukri. Kami ini semuanya mahasiswa Tiongkok. Ya, jadi hal pertama yang kami tanyakan, nah sebenarnya ini ke Bapak Kepala Sekolah sebagai narasumber tentang apa mungkin Bapak bisa mewakilkan dari kegiatan kami ini. Yang pertama itu provinsi Kepala Sekolah. Biasanya dari sekolah pendidikan silakan kita bertemu. Jadi sekolah ini didirikan itu pada tahun 1983. Sudah beberapa kepala sekolah yang sudah menjabat menjadi kepala sekolah, sekitar sudah 5 atau 6 kepala sekolah di sini. Tapi saya mendapat kepala sekolah kalau nggak salah yang keempat. Berarti ya sudah 2 kepala sekolah bervisi di sini. Ya 3. Sudah 3. 3 dari 2, 3. Iya, 3 kepala sekolah. Pergantian sekolahnya. Yang saya dapatkan itu yang pertama dari Ibu sekarang sudah Haja, Ibu Haja Atika. Haja Atika. Yang sekolah yang dapat diri Haja Atika. Haja Atika. Haji Ali, Pak Ali. Kemudian Pak Bayu Yosef Kuswandi. Dan yang sekarang ini Ibu Sri Wahyuningsi MPD. Baik, sudah menurut dicatat? Sudah ya. Terus yang kedua ya Pak, jenis layanan pendidikan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang dilayani. Ya. Jadi kan ada beberapa, mohon Pak dijelaskan, Iya. disebut dan dijelaskan. Yang pertama, Ini tolong langsung dicatat ya. saya Jadi ada 5 jenis ketunaan. Ada 5 jenis ketunaan yang kami layani di sini, yaitu jurusan A tunanetra, B tunarungu, C grahita, D graha, dan E autis. D autis. kalau Graha itu apa tuh Pak? Tunagraha itu fisik. Tidak ada tangan, tidak ada kakinya, pokoknya salah satu dari bagian tubuhnya tidak berfungsi. Kalau yang terlambat berpikir itu apa? Itu grahita. Grahita. C. Ada satu di kampung Iya. belajar. Kalau bisu itu masuk di tunanetra. Iya normal ya Pak, cuma telat berpikir. Ya, itu namanya grahita. Ada grahita ini yang berat dan ada yang ringan. Yang berat itu dia masih merasa dirinya ya tetap kecil-kecil saja walaupun dia sudah besar. Nah, bahkan walaupun sudah SMA masih di jalan. Seperti itu. Dan kami yang langsung menangani itu, kalau kami ditempatkan, kan kita di sini masing-masing kelas ini sudah punya jurusan masing-masing. Kalau di saya itu posisinya di tunagrahita, mau yang berat ringan disatukan.
Tapi ketika ada yang di celana, guru yang urus. bukan orang tua, sampai kayaknya. Iya. Kalau ada memberi sabar kayak gitu ya kan, seperti kita. Iya. Ini beda dengan guru TK. Iya, Guru TK masih enak lah. Menyenangkan, betul, masih menyenangkan. Bah, kalau sudah besar, kayaknya kayak gini. Betul, betul. Kadang sebesar ini. Iya, yang sudah besar itu. Iya, SMP malah saya sebesar ini kita pungut itu kayaknya. Masya Allah. Bahkan kalau sudah kena celananya, dia buka ternyata kan tembok itu dia gambar semua pakai. Nah ini yang kami hadapi dan itu kebetulan saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi inilah masih enak TK Bu. Iya. Kalau di sini nih memang dilihat dari jumlah siswa SLB itu dalam satu kelas pun 5, 6 itu 100 orang bahasanya. Memang 5, 6, cuman mereka titip fokusnya itu. Ya dilanjutkan nanti kita jelaskan. Baik. Yang ketiga Pak ya, Ya. strategi pembelajaran yang diterapkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ya. Strateginya. Strategi ya. Ini berbagai macam kejuruan Saya. beda-beda strategi. Jadi kalau di tunagrahita itu ada istilahnya bina diri. Bina diri. Bina diri. Bina diri itu karena memang mereka itu tidak tahu cara pakai baju sendiri, Iya. celana sendiri, sepatu sendiri, masih belum tahu walaupun sudah SMP. Nah, jadi itulah yang kami ajarkan. Kalau untuk akademik itu nomor sekian. Tapi bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya di kelas, kemudian bagaimana dia merawat dirinya sendiri, bersikap sopan terhadap teman yang lain, itu yang tidak mati sekolah itu. Sehingga dia bisa berbaur dengan temannya, nah, seperti itu. Nah, itu kita sama melakukan metode mengajar seperti di TK pun sama, sambil belajar sambil bermain. Itu yang lebih lebih disenangi. Kalau langsung menulis di papan, iya kalau ada yang melihat. Iya betul. Kalau ada yang mau mendengarkan kami, terkadang kami dalam seharian itu menulis soal untuk ulangannya mereka itu bahkan 2 hari baru selesai. Kita mikirkan yang pantas yang tidak pantas untuk kita berikan, tapi dijawab sama mereka kan 1 detik. Semua ABC-nya silang semua. Disilang keluar ABC-nya. Aci. Ya kan? Jadi tidak ada betul. nomor sekian. Cuman itu kan tergantung daripada kan aturan harus diulangan. Iya, Kita ikuti saja. Tapi kalau dari tidak ada. Karena pernah lihat tuh video viral saya yang pohon cabai, Ada. nah itu saya itu cabai, mana cabenya, mana batangnya, nah, itu dia. Hari ini kita ajar, jangan dulu besok, sekarang sudah lupa. Iya. Nah itulah mereka, karena IQ-nya hambatan intelektualnya itu seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, Ya. media, alat bantu dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Ya. Media itu sama juga seperti anak TK Bu, kalau untuk kita ya, mereka itu lebih senang langsung berupa bentuk gambar maupun benda. Sehingga sekarang begini Bu, kenapa saya ngomong gitu kan punya alasan. Yang pertama, ayo anak-anak baca, dilihat, belum tentu dilihat, belum tentu dibaca. Tetapi kalau kita menggambar di depan itu buah apel, apa ini? Apel. Sudah sampai apa yang ingin kita anukan itu. Nah, segitu aja kemampuan mereka gitu loh. Jadi tujuannya itu seperti itu aja. Kalau suruh membaca atau menulis, lebih baik naik apa menulis. Ya. Kesulitannya dia seperti itu, menulis sama membaca. Tetapi menyebutkan benda yang ada tahu. Nah, menyebutkan, melihat apa segala macam pasti bisa. Dia bisa menjawab langsung. Nah, dan seperti itu dia. Jadi kita menggunakan metode menggambar tadi atau berupa, kalau di TK kan banyak mainan-mainan itu ada gambar patung hewan ini, nah itu jadikan media untuk kita melakukan tanya jawab pada anak, mana hewan yang beranak atau bertelur, nah itu langsung dengan media. Medianya berarti mereka harus melihat Harus medianya melihat, secara iya. langsung, tidak bisa digambarkan. Nggak bisa ya, seperti Baik. Selanjutnya Pak,
bentuk asesmen dan evaluasi yang diterapkan kepada peserta didik itu. Iya. Begini. Jadi Ibu masalah sekalian, ke penilaiannya ya, pertanyaan. sebenarnya asesmen itu kita lakukan sebelum mereka masuk ke sekolah. Kalau di SMP yang atau di sekolah lain, karena memang di sekolah lain itu kan setiap kelas itu baru di asesmen. Kalau di sini Bu, begitu siswa itu masuk di asesmen itu, sejauh mana kemampuannya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, supaya kita tidak salah-salah menempatkan anak ini, anak yang bisu kok simpannya di orang normal misalnya begitu, ini juga salah. Sehingga kita lihat dulu kemampuan anak siswa ini seperti apa. Ternyata IQ-nya di bawah rata-rata, walaupun dia normal dari segala fisik, bisa ngomong, bisa sama seperti yang lain, ternyata grahita, hambatan dengan intelektual. Makanya di sini Bu, maaf, saya akan sedikit bercerita bahwa di luar sana banyak guru-guru melakukan apa istilahnya pembulian terhadap siswa. Kenapa? Teman-teman kamu sudah selesai, kenapa ngobrol bodoh di belakang? Ternyata itu hambatan dia. Nah, sampai dia SMA, sampai dia kelas 2, kelas 3 tetap seperti itu. Ternyata itu dia punya hambatan tanpa kita sadari. Ya sering kita lakukan itu. Iya, terkadang kita bentak. Ya. Padahal, kalau di sini tidak ada kata bentak itu, karena kita kan sudah paham semua dengan polisi. Jadi seperti itu. Terkadang musuh membaca dan bisa, kok kamu sendiri yang bodoh, mana sudah bisa? Itu dia kesulitannya dia. Nah, tinggal apa? Makanya ibu-ibu ini punya tugas, misalnya jadi ibu guru bimbingan konseling misalnya, dibimbing langsung one by one, satu-satu langsung. Jadi jangan dibiarkan dia yang semakin terpuruk. Kalau semakin tidak, Semakin tidak bisa dia. Iya betul. tinggi bahasa kita, kemudian dengan cemooh, dengan apa, dengan bukan malah tambah dia kuat, malah dia tambah Terdown. down. Itu namanya bullying siapa? Ya, itu kelihatan. Nah, tapi tidak sadar seorang guru pendidik itu melakukan hal itu. Nah, ternyata anak-anak ini memiliki keterhambatannya dan juga intelektual. Ya. Selanjutnya Pak, kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin sudah tadi Bapak jelaskan, tapi Iya. silakan supaya Iya. lebih jelas lagi Pak. Baik, saya hambatan-hambatan yang kami hadapi pada saat mengajar di kelas itu sangat banyak. Ya, kalau untuk tunagrah kita ini Bu, dia itu lebih mengarah ke sesuatu yang membuat dia tertarik. Satu orang lari sudah lari semua. Itu satu orang saja yang membuat dia itu, iya ya, hilang. Dia bahkan sudah ada orang. Satu orang pun kita cari satu-satu lagi itu sudah sembunyi kemana, sudah larinya itu tidak tahu. Itu pun cara nariknya ya juga perlu proses juga. Ada proses tidak suka, enakan di luar lah dengan ini. Seperti tadi, selain itu ada yang di celana, ada yang tantrum, nangis, histeris. Kadang ayo anak dibawa pulang aja langsung tidur nangis, mau ditarik nggak bisa, nggak apa ya. Ini, nah ada yang naik ke atas meja, ada yang lari, ada yang ini bagaimana? Makanya sebenarnya di sini itu satu banding satu harus didampingi langsung. Tentukan benar-benar kesabaran. Tapi karena gurunya juga terbatas Bu, 40-an lebih orang. Untuk jadi guru dia di sini ada syarat-syaratnya untuk menjadi guru di sekolah. Kalau syaratnya itu kan menurut saya yang jelas ini kan sekolah PLB, sekolah luar biasa, jadi dia harus berpendidikan PLB. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga PLB itu kan luas, dia membutuhkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru agama yang tidak PLB. Guru olahraga enggak, bukan guru PLB, agama bukan bahasa Inggris. Nah, saya juga pun bukan dari orang PLB, cuman saya ini di seni
seni. Jadi semua sampai ke angklung, pantoman, drama, lari itu kita sampai ke nasional semua Indonesia. Bahkan sudah sampai belasan kali kita ke nasional juara 1 mah. Nah seperti itu. Walaupun anak-anak yang seperti ini bukan berarti mereka menghambat untuk sana, malah kalah yang umum ini nasionalnya. Itu ibu bisa melihat setiap tembok itu yang keliling itu prestasi yang sudah diraih oleh mereka di tingkat nasional. Yang difoto semua di setiap dinding ini ada semua, setiap itu sudah kami turunkan yang kemarinnya. Ini yang terbaru. Yang kemarin setiap tahun itu kita ganti dengan yang terbaru. Seperti itu, jadi seperti itu. Saya datang keliling. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Bentuk kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional lainnya. Bentuk kolaborasinya antara guru dan orang tua ini gimana sih Pak? Ya. Bentuk kerjasama kami dengan orang tua siswa itu yang pertama yaitu yang jelas guru sudah meminta nomor WA orang tua siswa masing-masing membuat WA guru. Ketika ada kesulitan anak dan apa segala macam kami akan menghubungi langsung lewat WA guru. Seperti itu. Ketika anak ini tidak masuk selama 3 hari kami akan melakukan home visit. Sudah disediakan mobil untuk kami lakukan penjemputan, bahkan sampai mobil kami akan siap berangkat sampai bis ada. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah dan inklusif gimana Pak? Supaya kita yang jelas kami sudah mencoba untuk bekerja sama dengan berbagai macam instansi yang ada di wilayah Sumbawa, baik itu pemerintah maupun wirausaha lainnya. Karena di sekolah kami ini kami mengajarkan beberapa program khusus untuk keterampilan siswa, di antaranya yang ibu pertama tadi sampai itu tata boga, itu sudah sampai nasional 3 kali tata boga. Yang kedua tata kecantikan sebelah sana Bu. Jadi anak-anak itu menerima cuci rambut, pasang kuku palsu dan lain sebagainya sudah ada di sana. Meses mijit itu langsung disekolahkan di Bandung anak-anak ini, dan alhamdulillah sudah dibuka. Kalau mau datang mijit yang perempuan mau laki tinggal panggil juga boleh. Nah kemudian selain itu ada membatik. Nah, membatik ini anak-anak mencanting sendiri, menggambar. Jadi kita punya hak ini, hak cipta untuk lamung pene, batik lamung pene, serune, kemudian dalam loka sudah terbuat dan ada di pajang di galeri sana, nanti bisa datang ke sana. Kemudian di belakang lagi ada, di sebelah sini ada IT komputer. Ini anak-anak yang autis yang tadi kalau kita bilang mungkin bisa, itu mereka yang mendesain baju-baju, mendesain gambar apa yang harus ditempel di baju, dan sebelah sananya menjahit. Jadi dari batik ini dibuatlah baju, sehingga Pak Bupati memesan 50 baju batik untuk kantor bupati. Sudah. Nah, jadi batiknya langsung batik tulis oleh anak-anak, dibuat di belakang lagi ada